hal yang bisa ditampilkan dan dinilai oleh orang dan diukur oleh orang. Jadi perasaannya atau core value-nya dari 4P itu adalah giving the best. Nah, itu saya selalu percaya bahwa setiap apapun yang saya pikirkan itu semua inspired by God. Kan, kalau googling Mbak Baby, begitu klik Baby Juwono itu nggak ada habis-habisnya. Ya, betul. Hai, jumpa lagi teman-teman. Nggak kerasa sekarang udah di episode yang ke-8 ya. Hari ini kita akan bicara dengan Mbak Baby Juwono. Siapa Mbak Baby Juwono? Wah, nah teman-teman kalau nge-googling itu nggak habis-habis tuh halamannya. Saking banyaknya informasi yang keren-keren tentang Mbak Baby. Dan seperti biasa ditemani dengan Mbak Ayu Sutomo. Teman-teman, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat menarik, masih tentang value. Seperti minggu lalu kita bicara dengan Mbak Ratna tentang value, tapi hari ini lebih dalam lagi karena kita akan kaitkan kepada sebuah strategi bagaimana value itu muncul dalam strategi menuju kepada sukses. Nah, nanti Mbak Baby akan ngejelasin. Cara singkat saya sih ingatnya itu 4P, tapi 4P apa? Biar nanti ahlinya yang cerita gitu ya. Jadi teman-teman, dalam proses transformasi diri kita perlu terus-menerus belajar. Dan seperti terus-menerus saya ingatkan kepada teman-teman, kita tidak bisa tidak bertransformasi. Supaya kita bisa menghidupkan diri kita di versi yang lebih baik. Transformasi diri membuat hidup makin berarti. Ya, mari kita panggil sekarang Mbak Ayu dan Mbak Baby untuk ngobrol bareng-bareng sama-sama kita. Silakan Mbak Ayu dan Mbak Baby. Hai. Wanita-wanita cantik yang menemani saya nih ya. Ada Mbak Ayu, ada Mbak Baby. Mbak Baby senang banget bisa ketemu sama Mbak Baby. Ini pastinya bakal banyak pelajaran yang oke banget bisa kita dapat hari ini juga buat semua viewersnya Lucy Kusman Channel. Pasti nih, aduh nggak kebayang deh serunya kayak gimana seperti kata Mbak Lucy tadi sampaikan kan. Kalau googling Mbak Baby begitu klik Baby Juwono itu nggak ada habis-habisnya. Ya, karirnya dari usia muda sampai sekarang masih terus aktif. Nah itu yang semangat yang membakar itu tuh yang perlu kita untuk contoh sama-sama. Dan kali ini Mbak Lucy akan kita gali kenapa atau value apa sebetulnya yang dipegang oleh Mbak Baby sehingga sampai saat ini masih tetap bisa semangat dan harapannya bisa memberikan inspirasi buat kita semua untuk bisa juga seperti Mbak Baby. Tadi udah nyinggung masalah 4P ya Mbak Lucy. Apa aku langsung tanya aja ya Mbak Baby? 4P-nya itu sebetulnya apa sih Mbak Baby? Iya Mbak Baby. 4P itu loh Mbak. 4P. 4P itu gini ceritanya. Itu adalah konsep yang saya dari Tuhan ya. Saya selalu percaya bahwa setiap apapun yang saya pikirkan itu semua inspired by God ya. Gak tahu itu sudah memang itu saya gitu ya. Jadi tiba-tiba saya itu dapat inspirasi untuk merangkum gitu. Apa sih sebetulnya gitu ya. Kemudian orang seringkali mengatakan tentang penampilan. Nah, asumsi orang tentang penampilan itu biasanya fisik ya. Jadi gampangnya fisik penampilan. Bukan. Jadi menurut saya penampilan itu lebih dalam lagi, yaitu apapun yang kita miliki ya, yang kita provide ke masyarakat, ke orang lain itu adalah bisa kita tampilkan. Misalnya gini, saya seorang sekretaris yang saya ketika diwawancara itu saya harus menampilkan apa? Menampilkan pengetahuan. Ya. Nomor 1 saya menampilkan pengetahuan, wawasan. Jadi saya sebut sebagai penampilan pengetahuan nomor 1. Karena pengetahuan bisa ditampilkan. Kalau saya lagi presentasi, apa yang saya tampilkan? Pengetahuan. Lewat apa? Ya nanti lewat suara ya. Tapi itu adalah hal yang bisa kita tampilkan. Kemudian lagi yang lain yaitu P yang kedua adalah penampilan komunikasi. Apakah sebuah komunikasi itu bisa ditampilkan? Contoh orang-orang di televisi, penyiar-penyiar itu menampilkan penampilan komunikasinya ya, meskipun itu hanya satu sisi yaitu sisi bicara. Yang ketiga penampilan perilaku. Apakah sebuah perilaku itu adalah sebuah hal yang bisa ditampilkan dan dinilai oleh orang dan diukur oleh orang? Iya. Ya. Ada orang yang kemana-mana selalu diajak oleh mantan bosnya. Kenapa? Karena penampilan perilakunya excellent.
ya, bisa dipercaya, kredibel. Yang terakhir baru penampilan fisik, yaitu penampilan fisik kita dari segi beauty maupun healthy. Jangan salah ya, kita bukan yang healthy. Nah, healthy ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ketika Lucy misalnya atau Mbak Ayu besok pagi harus kasih training jam 7 pagi, apakah malamnya Anda sekalian berani begadang? Enggak kan? Tanggung jawab nggak itu? Kalau kita besok paginya kita training, malamnya kita masih kongko di kafe. No, jam 10 kita harus tidur. Besok paginya kita fit. Itu penampilan. Gitu loh. Jadi penampilan itu yang membuat kita dipercaya oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan kita. Seperti itu. Jadi itulah 4P yang terangkum oleh pikiran saya yang tidak istimewa ini gitu loh. Iya. Kalau ngomongin soal value, Mbak, kita kan sering ngobrol nih offline, Mbak Baby sama aku, tentang bagaimana value itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menampilkan sesuatu. Jadi segala sesuatu yang keluar dari diri kita, baik tadi pengetahuan, komunikasi, perilaku maupun fisik, sebetulnya didasari oleh nilai-nilai hidup kita, gitu kan ya, Mbak Baby ya? Mbak Baby ceritain dong itu kaitannya apa ya, Mbak Yu? Kayaknya menarik ya. Iya, benar. Kok bisa nyampenya gimana gitu, Mbak, sampai dari value ke situ? Iya, jadi gini, value itu kan kita bisa dapat dasarnya itu dari keluarga ya, otomatis lah, dasarnya bisa dari keluarga ya. Kemudian kita dasarnya dari mana lagi? Ketika dari keluarga itu kan hanya modal awal ya. Kemudian dari mana lagi? Dari lingkungan. Nah, lingkungan itu kita tangkap nggak? Tergantung kita tangkap nggak. Sama halnya seperti kita kuliah. Kuliah itu kalau kita dengerin tapi di dalam buku kita ini komik, ya udah kita kuliah nggak dapat apa-apa. Iya, menarik ya Mbak Baby kalau ngelihat bagaimana 4P itu menjadi sebuah strategi yang sangat mumpuni lah sebetulnya, supaya kita bisa dipercaya sama orang dan akhirnya menuju kepada kesuksesan kita dalam mencapai apapun yang kita cita-citakan. Tadi ada pengetahuan, komunikasi, perilaku, dan fisik. Penampilan keempat hal itu. Nanti kita akan bongkar satu persatu nih ya Mbak Ayu ya, untuk belajar ya. Tapi sebelum itu pengen tahu dong Mbak, karena kita memang lagi banyak ngobrolin soal value Mbak. Sebetulnya apa sih korelasinya antara nilai-nilai kehidupan dan 4P itu, dan bagaimana akhirnya itu bisa menjadi sebuah value yang mendukung terjadinya keempat penampilan itu? Itu boleh nggak Mbak ceritain? Boleh. Jadi gini, kalau bicara tentang value kan kita semua udah tahu ya bahwa value yang pertama ya, jadi madrasah atau ibu dari value kita yang pertama adalah di rumah ya. Bagaimana kita mendapatkan value-value itu dari orang tua kita ya. Pasti dari orang tua lebih dahulu gitu ya. Yang kita lihat maupun yang diucapkan oleh orang tua. Nah, kemudian yang kedua, madrasah kedua atau sekolah kedua adalah lingkungan ya. Nah, dalam lingkungan ini menariknya adalah lingkungan ini memberikan kita banyak sekali stimulus ya. Banyak sekali stimulus ya. Tapi sekali lagi tergantung kayak kita kuliah. Kalau kita kuliah kita duduk dengerinnya tapi di dalam buku kita ada komik, ya kita cuma denger tapi nggak cuman hearing tapi tidak listening gitu ya. Habis itu ya udah lewat aja gitu. Sama dengan stimulus-stimulus atau peristiwa dalam kehidupan itu, pengalaman, peristiwa dari orang lain maupun peristiwa kita sendiri. Kalau kita lewat aja ya udah gitu ya. Tapi kalau kita itu menjadikannya lewat yang saya sebut sebagai trop itu TROB. Itu saya temukan waktu saya SMA, ya. Ternyata saya gitu. Ternyata hidup ini adalah TROB. Tangkap, resap, olah, bunyi. Ya. Nah, 4P itu juga proses itu gitu ya. Jadi ketika setelah saya bekerja bertahun-tahun dan sebagainya, kemudian beberapa tahun yang lalu, sekitar mungkin tahun 2001-an gitu, saya menemukan 4P itu juga hasil dari saya menangkap, saya mengolah, saya kemudian saya meresap ya, ditangkap, resap, olah, nah saya bunyikan berupa 4P itu, saya susun di dalam
training saya. Gitu. Jadi itu waktu SMA saya menemukan TROB itu, TROB, tangkap, resap, olah, bunyi gitu. Iya. Oke. Menarik ya. Tapi iya menarik banget. Dan yang lebih menarik lagi adalah prosesnya Mbak Baby menemukan TROB ini di masa SMA. Iya. Kan bagi sebagian anak mungkin SMA itu kalau kita berbicara mengenai teori perkembangan mungkin nggak banyak orang yang kemudian sudah bisa menganalisa dan menelaah sampai sedalam itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalau kita berbicara mengenai fungsi otak pada saat masih masa SMA artinya kan masih adolescence ya, masuknya remaja. Fungsinya kan masih banyak dikelola itu oleh si otak emosi limbic system, belum ditangkap sama si otak logika gitu. Tapi Mbak Baby sendiri di usia SMA bisa kemudian pada akhirnya dapat gitu menganalisa dan kemudian menjadikan itu sebagai satu value yang pada akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap banyak yang terjadi sekarang gitu. Nah itu prosesnya waktu SMA dulu gimana gitu. Menarik banget Mbak karena kebetulan aku kan child psychologist Mbak. Ade. Halo sayang. Dia mau kasih kan child psychologist Mbak. Jadi kemudian pengen tahu juga gitu untuk supaya klien remaja pada akhirnya akan tercipta banyak Mbak Baby yang baru gitu kan. Gimana? Mungkin gimana tuh? Udah aptitude ya. Ini mungkin sudah ada unsur aptitude, bakat ya, sudah ada bakat juga. Bakatnya jahil. Jahil. Apa tuh urusannya Mbak Jahil? Itu ya jahil otak, ya jahil rasa, ya jahil kelakuan. Ketika SMA di saat-saat yang sama itu saya menciptakan lagu Kartini. Kartini lagu isinya tuh apa? Isinya adalah saya dulu ditaksir oleh etnis yang berbeda. Bayangin. Iya. Jadi waktu itu terus ketika ibu saya marah, saya bikin lagu, itu bikin lagunya langsung. Saya nanya sama Kartini gitu loh. Ibunda Kartini sayang, saya gitu. Gitu, dengarlah ceritaku. Bolehkah aku tembus dinding? Gitu. Bolehkah aku tembus dinding untuk berlari dari segala restu? Kayak gitu loh. Jadi khayalannya menjahil gitu loh. Jadi memang udah bakat banyak berpikir, banyak untuk mengolah rasa dan perilaku ya Mbak dari muda tuh ya. Ini kayaknya Pak Baby ini jatuh cintanya gara-gara begini nih Mbak Ayu nih. Oh gitu ya. Pada kegilaannya. Mbak Baby ini satu lagi. Ini menarik banget ya. Tadi Mbak Baby sempat bilang bahwa value yang paling utama didapat oleh seseorang itu madrasah pertamanya itu keluarga gitu kan ya. Kalau boleh aku tahu, value yang utama kemudian diterapkan oleh atau diajarkan, ditanamkan oleh keluarga Mbak Baby, ibu khususnya atau ayah, kemudian yang pada akhirnya menuntun dan sampai sekarang dipegang membentuk Mbak Baby jadi seperti yang sekarang nih yang luar biasa hebat sekali gitu kan. Itu apa sih? Ini mau belajar mau nanamin ke anak gitu. Kita mau model ya, mau model Mbak Baby ya. Benar, kita mau modeling. Jangan salah ya, orang tua saya berpisah. Iya. Tapi ada value apa sih Mbak yang dibawa? Tapi value apa? Benar. Makanya ini kalau Anda tanya dari ayah ada, dari ibu ada tetap ya. Saya lagi otak saya itu selalu pengennya dapat yang positif. Saya nggak mau dapat yang negatif gitu ya. Jadi gini, ayah saya itu seorang businessman. Beliau itu dulu kalau dinner itu dinner Eve gitu ya sama Ibnu Sutowo gitu kan, bangsa gitu-gitu yang direktur Pertamina zaman dulu gitu ya. Itu beliau itu yang saya tahu adalah mungkin secara pria itu mungkin agak cakep ya, jadi jadi banyak yang naksir gitu ya. Terus tapi secara businessman attitude-nya beliau tuh jujur. Jadi bisa dipercaya. Jadi beliau itu pebisnis yang kredibel. Jadi orang-orang tuh sayang sama dia. Bos-bos Pertamina, Pelni itu sayang sama beliau gitu ya. Itu. Kemudian kalau yang lain udah deh, saya anggap itu kelemahan dari manusia. Kalau dari ibu saya itu orangnya giving banget. Ya, orang itu selalu baik sama orang dan giving gitu ya. Itu. Nah, dari perpisahan itu saya jujur tidak mau menyerah ya, ada acceptance. Jadi memang ada challenge, ada tantangan ketika saya masih kelas 5 SD itu ketika melihat orang tua berpisah itu adalah can I deal with it or not gitu ya. And I want to deal with it. Jadi acceptance.
Acceptance saya itu sudah terbentuk sejak orang tua saya berpisah. Iya. Jadi gitu. Jadi sedih. Iya. Sedih banget. Jadi inline Dan sih, saya Mbak. sembuh. Inline sih, Mbak. Jadi Baby saya sama sembuh obrolan itu kita. setelah umur Jadi terusin Mbak ceritanya ya gitu. nih, kita udah pengen tahu nih. Jadi gitu. Jadi acceptance saya kemudian saya mau bilang sama diri saya sendiri bahwa belum tentu yang orang tuanya berpisah itu bisa setaf ini gitu ya. Jadi saya selalu ambil yang bagus-bagus. Belum tentu anak-anak yang keluarganya mulus-mulus aja itu kaya akan pengalaman kayak gitu-gitulah. Jadi saya berusaha untuk dealing with reality gitu ya. Sakit, sedih banget. Bahkan sembuhnya pun setelah umur berapa puluh gitu baru sembuh gitu ya. Mungkin sekitar 50 gitu. Umur 50 kali saya baru bisa rilis gitu ya. Tapi at least saya tidak mau jatuh karena itu gitu loh. Tidak mau jatuh. Dan saya terus berusaha untuk berusaha untuk fulfilling myself, berusaha untuk self-fulfilling ya. Apapun, dengan cara apapun, kemudian juga harus melindungi diri saya, harus juga melindungi diri saya dengan berbagai pengetahuan, kayak gitu. My life was not easy at all, tapi saya nggak boleh give up, udah gitu aja. Keren tapi banget. Sebetulnya ya aku jadi pengen mengaitkan nih Mbak gitu, karena aku ngelihat sebuah kaitan yang sangat erat gitu dari obrolan kita sebelumnya nih sama Mbak Ayu nih gitu ya, sama narasumber yang lain, bahwa kalau dilihat dari ceritanya Mbak Baby tadi, kita bisa belajar ya bahwa apapun yang terjadi di dalam diri kita, kalau kita mau ngambil sudut pandang yang positif, pasti kita jadi bisa bergerak lebih maju ya, bahkan mengalahkan segala macam tantangan itu dan menjadi lebih sukses di masa depan gitu ya. Nah terus betul. Kalau tadi lihat value yang didapat dari orang tuanya Mbak Baby gitu, bagaimana jujur, kredibel dan giving, sebetulnya ini kelihatan dalam semua perilakunya Mbak Baby sekarang kan, iya nggak Mbak Baby? Dan jangan-jangan Mbak, bener nggak sih? Iya, senang ngasih ke orang lain, senang berbagi, terus juga menjaga kredibilitas itu benar-benar. Aku kebetulan kenal Mbak Baby udah di zaman dahulu ya Mbak ya gitu ya. Jadi kebayang gitu. Nah, tapi Mbak, ini kalau kita lihat dengan 4P tadi, sebetulnya si jujur, kredibel dan giving itu nyampe ya Mbak. Value itu ada di dalam 4P ya Mbak ya sebetulnya. Karena itu logik. 4P itu hal yang sangat logik. Ceritain dong satu-satu Mbak, bener nggak Mbak Ayu? Pengen tahu nggak masing-masing? Bener. Iya betul. Gini ya, logiknya adalah sekali lagi saya bilang, misalnya saya seorang cleaner ya, seorang petugas cleaning service gitu ya, saya jagoan nyapu nih, ya itu kan pengetahuan nih, nyapu itu kan nggak semua orang bisa nyapu yang bener, ya kan? Saya punya pengetahuan itu. Ketika saya di interview, ketika saya harus bertugas, itu perlu nggak itu pengetahuan itu? Perlu kan? Iya. Even hanya sebuah skill nyapu, ya. Artinya bahwa kita harus punya pengetahuan atau wawasan atau apapun untuk ditampilkan. Yes. Gitu. Untuk ditampilkan, ya itu perlu banget. Ya, misalnya di Surabaya itu ada seorang penjual rujak cingur yang dia bisa berani menjual 3 kali lipat harganya. Harganya 75.000 per bungkus, bayangin. Sementara di tempat lain 25.000. Dia sudah berpuluh-puluh tahun menjual dengan cara seperti itu. Waktu saya interview, saya tanya, kenapa kok Mamah berani jual seharga itu? Karena saya nomor 1. Bahan-bahan saya nomor 1. Artinya apa? Dia punya pengetahuan yang dijual berupa rujak cingur dan memang enak banget dan awet, mau 2-3 hari nggak dibawa ke Hong Kong, dibawa ke Singapura nggak masalah. Artinya apa? Dia menampilkan kepada masyarakat pengetahuannya. Kita semua bekerja, kita bikin video ini dengan pengetahuan kita. Kalau tidak mungkin. Right? Jadi apapun profesi kita, apapun peran kita, we have to punya yang namanya knowledge. Iya. Right? Terus P yang lain gimana? P yang lain gimana nih?
yang lain komunikasi ya. Komunikasi di dalam hubungan social communication ya, social communication, professional communication, semua membutuhkan komunikasi. Komunikasi yang interpersonal, komunikasi di panggung, berupa kita bicara, berupa kita presentasi, itu semuanya kita butuhkan dalam kehidupan sosial maupun profesional. Kalau misalnya, saya dulu pernah undang Lucy ke Surabaya. Kalau maaf, selama Lucy tinggal di tempat saya kalau bicara ketus gitu, atau bicaranya nggak ramah, Lucy kira-kira mau nggak berteman terus sama saya? Enggak lah, nggak mau. Ya itu. Untung Mbak Bibinya nggak ketus ya, Mbak Bibinya ramah banget. Nah, rajin menjamah. Rajin menjamah. Nah sekarang kalau dulu Lucy waktu dia kasih training ya, saya undang itu, kemudian Lucy ini nggak oke gitu ya. Kira-kira saya bakal ngundang lagi nggak? Enggak ya. Nah ya itu artinya. Enggak ya. Nah kan berarti komunikasi kita surat menyurat, komunikasi kita bicara satu sama lain, kita bicara dengan audiens itu ada ukurannya. Ada kepantasannya, ada kecantikannya, gitu. Itu penampilan komunikasi. Penampilan perilaku seperti yang saya bilang tadi. Kalau sepintar-pintar kita, maaf ya, Jaya Suprana barusan juga kita ngobrol ya dengan Pak Jaya Suprana, itu kalau ada orang pintar sekali, ya, tapi dia merasa paling pintar, berarti dia tidak pintar. Menarik tuh ya. Pintar apapun, ya. Orang yang sangat pintar, tapi kalau dia merasa yang paling pintar dan orang lain tidak ada yang pintar, tidak sepintar dia, itu namanya dia tidak pintar. Iya. Secara EQ atau secara spiritual quotient-nya dia nggak pintar. Iya betul. Iya. Padahal sebetulnya harus jalan gitu ya Mbak Baby, apalagi saat ini gitu. Orang hanya cukup secara IQ saja itu dalam menuju tangga kesuksesan itu tentunya akan sangat sulit sekali, karena sekarang kan hampir semua sekarang ini base-nya itu network. Kenal dengan siapa, kemudian itu logik banget Mbak Ayu. Ketika Anda arogan, ya, ketika Anda tidak disukai, maka orang menjauh. Gimana bisa sukses? Iya, gimana bisa sukses? Betul. Iya, gimana bisa dipercaya ya, Mbak ya? Iya, benar. Iya. Jadi itulah makanya saya sering sekali kasih kelas yang namanya inner beauty. Karena di dalam inner beauty itu banyak, bukan hanya satu ya. Itu yang namanya arogan itu bukan inner beauty, inner devil itu. Paling males ya kalau deket-deket orang arogan ya Mbak ya. Kesannya gimana gitu. Iya. Kita jadi merasa dilecehkan gitu kalau deket-deket orang arogan. Merendahkan orang lain ya. Iya. Akhirnya apa? Secara logik yang seperti kita omongin kemarin itu ya Lus di telepon. Ketika engkau tidak memberi yang baik, yang indah kepada universe, kepada semesta pun akan menolakmu. Tidak akan memberikan kebaikan padamu. Semesta diwakili oleh orang-orang lain, ya kan? Iya, benar. Kita berhubungan dengan orang-orang lain, itulah semesta yang akan kembali kepada kita. Dunia sekitar kita ya, kalau kata Ikiga ya. Mbak Baby satu lagi nih ahlinya Mbak Baby, fisik nih gimana nih Mbak? Kalau penampilan fisik gimana nih? Penampilan fisik satu ya, yang tadi fisik secara estetika ya. Secara estetika artinya kita harus tahu kalau pagi itu boleh pakai kain apa jenisnya, warnanya apa ya. Hijab harus coraknya seperti apa. Hijab tuh kalau pagi atau kalau kita negosiasi meeting gitu ya, nggak boleh kita pakai yang ada corak-corak di sini, di kepala sini nggak boleh ya. Kalau kita negosiasi atau bisnis, nanti orang akan terganggu dengan corak-corak kita yang rame gitu. Harus sesimpel mungkin ya. Terus kemudian perhiasan itu juga harus satu sejenis dan kecil-kecil aja kalau untuk bisnis gitu ya. Lain kalau malam. Nah kalau malam kainnya harus apa ya? Kainnya harus apa, warnanya boleh apa, kayak gitu. Ada teknik-tekniknya ya Mbak ya, nggak sekedar pakai baju ya, ada. Ya, kenapa kok saya pakai pink hari ini? Karena sekarang kenapa saya tadi kan background saya coklat, ya.
Kenapa saya pakai pink? Karena pink itu dengan coklat cocok, Ah. ya. Kemudian ini kan online. Jadi sekarang kita harus belajar yang namanya berbusana untuk online meeting. Itu keren banget. Gimana Mbak Baby loh? Ganti topik jadinya. Kasih tipsnya Mbak. Ya itu tadi. Jadi kalau bisa kita kan gini, online meeting itu kan udah gitu tempatnya kecil kan? Nggak, udah kita ini kecil, nggak menarik ya kan? Nggak, pokoknya sempit lah ya. Nah, di dalam kesempitan itu kita harus colorful. Gitu. Iya. Nah, Lucy lain kali kalau kursinya biru gitu, sebisa mungkin jangan pakai itu. Sekarang apa ini bajunya ini? Orange. Apa Orange. sih Nah, coklat jangan. terakota kali Nah, ini? jangan itu kalau bisa gitu ya. Kita harus pakai yang misalnya biru muda kayak gitu. Oh, oke. Wah. Ini kursus singkat nih abis ini nih gue nih sama Mbak Baby nih. Kalau pakai orange gitu, kursinya sebaiknya yang krem gitu ya, beige gitu ya, cocok biar cocok ya Mbak. Iya. Saya dulu bertetangga dengan Teguh Karya ya, sutradara. Jadi saya banyak belajar. Nah, ini banyak belajar dari beliau tentang skema warna. Oh, itu tropnya dipakai tuh, yuk. Tropnya dipakai. Ya, sampai sekarang masih inget saya. Sampai sekarang masih inget. Jadi kita kalau pakai harus satu grup. Kalau berwarna itu harus milih satu grup gitu ya. Satu grup gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi nah, inget-inget tuh kita Mbak Ayu, satu grup ya. Nanti belajar deh kita cari nih. Satu grup, iya. Kalau bisa itu kita itu menjadi orang yang enak didengar dan enak dilihat. Nah, enak didengar, itu enak ibadah. Dilihat. Iya. Itu ibadah bagi mata orang lain. Jadi kalau tadi Lucy nyatet nih, kalau di bahasannya kita tuh trop itu memodel ya Yu ya. Jadi kita dari pembicaraan sebelum-sebelumnya Mbak Baby, kami tuh senang. Kenapa kami senang ngundang teman-teman yang hebat-hebat untuk cerita dengan pengalaman yang luar biasa? Karena sebetulnya tujuannya adalah kita bisa melakukan trop itu Mbak gitu. Kita bisa betul-betul belajar dari teman-teman dan akhirnya bisa membunyikannya agar bermanfaat bagi orang-orang lain gitu. Tadi ada satu yang ketinggalan, fisik ya. Jadi ada satu fisik. Kita sebagai orang manusia sosial maupun profesional, kita punya tanggung jawab. Sekali lagi, tanggung jawab itu harus kita penuhi dengan fisik yang bagus, fisik yang baik, gitu loh. Dan kalau kita seorang banker kan capek banget. Kita harus bagaimana? Ya harus olahraga, gitu loh. Kita harus olahraga. Kita nih misalnya trainer, kalau kita nih besok pagi trainer, ya malamnya ya nggak boleh kemana-mana gitu loh. Terus jadi bertanggung jawab ya. Vitamin C, terus kita makan yang banyak, jaga nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan es, itu penampilan fisik gitu loh. Sekarang kita ngajar tapi bolak-balik ngajar. Ya orang kan bisa nggak diundang lagi kan? Gitu. Jadi intinya, value-nya itu, 4P itu, perasannya sebenarnya adalah giving the best. Oke. Perasannya, jadi core value-nya giving the best ya Mbak? Ya. Mbak Ayu. Giving the best. Kenapa? Kenapa? Karena di banyak agama, termasuk agama saya, manusia yang paling bermanfaat adalah yang bisa menjadi manfaat bagi orang lain itu. Nah itu tadi nyambung Mbak Baby. Kalau kata-kata Mbak Baby terakhir adalah jadi perasannya atau core value-nya dari 4P itu adalah giving the best. Nah itu adalah value yang dibawa dari ibu ya sebetulnya ya, dari ibunya Mbak Baby. Jadi yang dihidupkan dalam keseharian Mbak Baby. Itu yang membuktikan nih teman-teman yang mendengar channel ini bahwa memahami betul value kita atau menemukan value kita tuh menjadi sangat penting karena tanpa sadar value itulah yang menggiring perilaku kita gitu ya, seperti yang tadi Mbak Baby ceritakan. Bukan cuma itu, sebetulnya core value-nya kita itu bisa kita pakai untuk mendesain hidup kita, ya kan Mbak? Dan desain hidup yang selaras dengan kembali lagi tujuan siapa kita dan value-nya kita itu membuat hidup kita jadi nyaman. Dan kalau udah nyaman, pasti akhirnya bisa jadi sukses, ya kan Mbak? Jadi yang paling penting ini adalah menurut saya kita menemukan professional vision. Professional vision, impian profesi. Impian profesi itu yang membuat kita ini pengen jadi apa, sejauh apa.
dan seperti apa. Artinya katakanlah kita bermimpi pengen jadi presiden direktur, tapi yang kayak apa? Iya. Ya kan? Yang kayak apa ini loh yang paling penting gitu loh. Iya. Yang Bongkaran kepada life purpose lagi ya Mbak Ayu ya. Iya, benar. Benar. Purpose-nya apa gitu. Iya. Jadi kita mencapai kesananya dengan cara seperti apa Yes. gitu. Agree Mbak. Memang ya Oke, katanya oke. dunia itu akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang memiliki energi dan visi yang sama sebetulnya. Kayak kita sekarang nih kalau ngobrol muter-muternya benang merahnya kepada life purpose, identity, value gitu kan, urusannya seperti itu. Iya. Tapi jangan salah ya, salah ya. Saya mau bicara sedikit tentang begini. Dia ada orang yang sudah berbuat yang sebaik mungkin ya, semulia mungkin atau pokoknya sebaik mungkin lah. Tapi bukan karir tertinggi yang dia capai gitu ya. Tetapi manfaat tertinggi yang dia capai. Jadi perannya itu bisa peran yang tidak tinggi. Iya. Tapi manfaatnya itu yang tinggi sekali gitu loh. Iya, betul. Minggu lalu kita ngobrolin ikigai tuh Mbak. Nah, kalau misalnya bicara soal ikigai yang barusan Mbak Baby katakan itu adalah bagaimana apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan passion dan apa yang kita cintai itu sebetulnya bisa sangat bermanfaat untuk dunia sekitar kita kan ya, Mbak Ayu ya? Benar. Iya. Soalnya kan kadang-kadang gini, kalau seseorang itu kalau sudah begini pasti akan dapat yang tertinggi. Menurut saya bukan ketinggian itu yang penting ya, bukan ketinggian itu. Tapi manfaat dari peran kita ini sebagai apapun. Iya, impact-nya terhadap dunia sekitar kita ya Mbak ya. Ya, jadi kita ini menjadi bau harum ya untuk lingkungan kita atau bau bunga bakung gitu kan. Nah, itu menarik sekali itu istilahnya tuh ya Mbak Ayu ya. Nah, aku ingin sharing sedikit nih Mbak Ayu nih sama teman-teman karena lagi ngobrolin soal value. Kan banyak nih orang-orang yang bingung terus gimana sih caranya nemuin sebetulnya my core value itu apa gitu kan. Itu sebetulnya nggak mudah. Mungkin untuk orang-orang tipe Mbak Baby yang tadi jahil pikir, jahil rasa, jahil laku itu Mbak gitu, itu lebih mudah tapi nggak semua orang menemukannya dengan cara ini. Ada tips yang sederhana yang ingin aku bagi-bagi nih sama teman-teman Mbak Ayu dan Mbak Baby gitu ya. Sebetulnya gimana nemuin core value? Caranya tahu. Caranya sederhana. Mbak Baby mesti udah paham. Caranya sederhana aja sih teman-teman gitu ya. Dituliskan saja 10 hal yang paling berarti buat teman-teman tuh apa. 10 aja deh gitu. Misalnya keluarga, kasih sayang, atau uang juga boleh, apapun yang sangat berarti untuk teman-teman. Kemudian itulah nilai-nilai sebetulnya. Sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita itu kan nilai-nilai yang kita pegang kan. Setelah itu teman-teman pilih 5 dari sekian banyak pilih itu. Nah setelah 5 teman-teman bisa ambil lagi 3 yang terbaik. Setelah itu pilih lagi 2 yang terbaik. Setelah 2 yang terbaik, teman-teman ambil 1 yang terbaik. Nah, sebetulnya dari situ teman-teman sudah bisa memprioritaskan value-value apa sih yang penting dalam hidup teman-teman. Oke. Nah, Mbak Lucy tadi kan udah bahas tuh tentang sebetulnya cara menemukan core value itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau kemudian kadang-kala kita kan bukan selalu ya, mungkin ada waktunya kita berhadapan dengan situasi-situasi di mana core value itu nggak sejalan dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita, baik internal diri kita juga mungkin atau eksternal kita mungkin. Itu menyelaraskannya seperti apa Mbak gitu? Iya. Itu gimana Mbak Lucy? Sama kalau mengacu kepada yang tadi Mbak Baby ceritakan sih sebetulnya nggak ada segala sesuatu yang terjadi begitu aja. Tentu perlu usaha ya Mbak Baby ya, perlu dilatih, perlu usaha. Jadi kasih tips nih ya teman-teman untuk bisa menyelaraskan secara internal. Caranya adalah sebetulnya kita kan tadi udah menyempitkan ya, merankingkan secara teknik lah gitu ya. Dari 10 value-nya kita menjadi 5, menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1. Kita jadi tahu sebenarnya apa yang paling penting dalam hidup kita. Setelah itu coba teman-teman pikirin nih ya, kapan sih dalam kehidupan teman-teman di mana teman-teman melakukan sesuatu yang tidak selaras atau bahkan bertentangan dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi gitu ya, value yang teman-teman barusan buat gitu, barusan ranking kan gitu, barusan analisa. Nah,
Jadi setelah teman-teman tahu bahwa itu adalah perbuatan teman-teman, tingkah laku teman-teman yang nggak selaras dengan dirinya teman-teman, pertanyaan berikutnya, apa yang akan teman-teman lakukan untuk membuatnya menjadi lebih baik di kemudian hari? Aku kasih contoh ya, teman-teman nih, Mbak Bibi sama Mbak Ayu. Aku kan orangnya nggak bisa diem, sibuk gitu, senang banget sibuk. Tapi salah satu core value-ku adalah family. Buat aku family itu penting banget. Tapi aku senang sibuk. Di satu masa, karena keasikan, aku sibuk bekerja, sibuk berorganisasi, sibuk melakukan berbagai macam kegiatan sosial, dan sebetulnya mendapatkan kepuasan di situ, karena senang jadinya punya manfaat untuk banyak orang, gitu ya. Tapi nggak nyaman, ada sesuatu yang nggak selaras dan ngebuat diri aku ngerasa nggak nyaman. Nah, setelah aku teliti, ternyata jam kerja, waktu yang aku habiskan untuk orang-orang jauh lebih banyak dibanding untuk family-ku. Jadi apa yang bisa aku lakukan lebih baik? Tentu akhirnya memprioritaskan mana kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan tujuan besarnya hidup aku gitu. Nah, itu yang terjadi. Setelah itu dilakukan, maka waktu menjadi lebih bisa ditangani dan akhirnya family menjadi salah satu prioritas yang ada di atas. Setelah itu aku nyaman lagi hidupnya gitu. Aku ngerasa lebih enak. Untung sadar itu. Untung sadar, iya. Banyak yang nggak sadar. Nah, itu bahaya ya Mbak ya. Betul, banyak yang nggak sadar. Makanya tadi Mbak Baby juga sempat menyentuh tuh Mbak Ayu, pentingnya aware ya, pentingnya sadar, pentingnya menyadari apa yang kita lakukan. Kalau dalam bahasa trop itu mulai dari apa T-nya Mbak? Kayaknya itu tangkap, resap. Iya, tangkap, nah resap. Oh, diresapnya ya. Jadi pada saat udah menangkap. Itu pada saat resap kayaknya. Iya, resap betul pada saat resap. Jadi bagaimana kita melihat situasi kita, terus menangkapnya dan meresapkannya, menyadari betul-betul gitu apa yang kita lakukan, dan tentu yang berikutnya adalah melakukan sebuah strategi untuk membuatnya lebih baik atau dalam hal ini lebih selaras dengan dirinya. Itu kalau internal. Ya. Satu lagi yang nggak kalah penting adalah eksternal. Kadang-kadang teman-teman ini kejadian juga, kita kok ada faktor-faktor di luar kita yang ngebuat kita nggak bisa ngejalanin value kita gitu, nggak bisa tidak bisa berperilaku sesuai dengan value kita. Nah itu penting juga untuk disadari, karena kalau enggak, kalau bahasanya kita yang barusan bahas adalah nggak sadar terus akhirnya bablas, wah itu bahaya gitu. Akhirnya kita menjalankan kehidupan yang tidak selaras dengan value kita. Contoh misalnya aku nih, salah satu value-ku yang paling tinggi juga ya, ada family, ada faith, kemudian ada salah satunya adalah kontribusi. Aku suka sekali berkontribusi terhadap apapun. Nah, teman-teman, ternyata loh gitu. Ya, ternyata loh kalau aku bertemu dengan orang yang aku sebel setengah mati atau sebuah organisasi di mana aku tidak cocok dengan para pemimpinnya, aku jadi nggak kontribusi. Padahal aku bisa. Nah, kelihatannya sih nggak apa-apa gitu ya, kelihatannya nggak apa-apa. Ya udah nggak usah gitu ya. Nah, tapi kemudian itu membuat aku merasa tidak nyaman karena itu tidak selaras. Aku pribadi ya, tidak selaras dengan misi aku untuk menyampaikan sesuatu yang penting di organisasi tersebut atau dengan orang tersebut. Karena menurut aku worth it, penting, maka sebetulnya yang bisa aku lakukan adalah tadi menyadari bahwa ada pihak-pihak lain yang membuat aku tidak menjalankan hidupku sesuai dengan value-ku. Yang harus dilakukan dua lagi. Pahami kenapa, sadari dan pahami kenapa, dan yang kedua adalah sama tadi, setelah itu apa yang bisa kita lakukan berbeda ya. Contoh ya tadi ya, ada sebuah organisasi di mana sebetulnya organisasi itu adalah misi aku banget, tapi somehow aku nggak ngerasa cocok dengan beberapa orang yang ada, key person yang ada di organisasi tersebut. Aku jadi berhenti berkontribusi. Aku nggak nyaman, dan apa yang aku lakukan adalah tadi, find out kenapa aku nggak nyaman. Oh ternyata karena aku tidak merasa cocok. Sekarang tidak merasa cocok, mana yang lebih penting? Tidak merasa cocok atau visi dan misiku? Pada saat ini aku merasa lebih penting visi dan misiku. Jadi kontribusinya jalan lagi tuh di situ tuh. Setelah itu, apa yang aku lakukan lebih baik adalah tetap berkontribusi di ranah yang bisa aku tangani. Itu yang terjadi. Ya teman-teman, buat aku penting banget untuk menyadari sebetulnya visi misi teman-teman apa di segmen-segmen berikutnya kita udah bahas. Namun yang penting juga adalah menyadari sebenarnya core value kita itu apa. Kalau dalam kasus yang Mbak Baby tadi adalah giving ya, giving dan credible itu menjadi core value Mbak Baby. Core value teman-teman apa? Pakai strategi yang tadi. Setelah itu coba lihat secara internal dan eksternal, apa sih yang ngebuat teman-teman nggak bisa menjalankan hidup sesuai dengan value teman.
Kalau itu bisa disadari, kemudian bisa dipikirkan dan dicari strategi untuk melakukan lebih baik, teman-teman hidupnya lebih nyaman. Beneran deh. Enak. Butuh lebih cuek. Bener. Kalau yang eksternal itu lebih cuek. Butuh lebih cuek menurut saya. Jadi Bisa butuh nggak bermain hati. Iya. Kan organisasi itu seringkali adalah kita tidak hati kita yang kena ya, perasaan kita yang kena gitu. Nah, kita harus bermain sebagai alat. Jangan bermain sebagai baby, jangan bermain sebagai Lucy. Aku datang ke situ sebagai apa? Gitu ya. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai alat gitu loh. Kalau alat nggak bisa gitu loh. Makanya saya pernah di video atau di quote saya yang terakhir itu, kita kalau masuk sebuah organisasi, masuk sebuah komunitas, apalagi masuk sebuah kantor, sudah tidak boleh bawa-bawa atribut diri, nggak boleh bawa-bawa status pribadi. Dulu waktu saya kerja sebagai PR manager sebuah hotel bintang 5, saya waktu itu sudah jadi istri dokter dan saya seorang istri dosen ya. Tapi apakah saya bawa itu semua? Nggak bisa. Saya di situ adalah baby yang bekerja, yang bagaimana caranya supaya saya bisa kontributif yang sebanyak-banyaknya. Udah. Mampu menempatkan diri gitu ya Mbak ya? Apa? Mampu menempatkan diri gitu sesuai dengan porsinya ya. Nah makanya kalau sekarang di komunitas itu kita sudah tidak bisa lagi biasa kan ya, kita mungkin nggak nyaman karena tersinggung karena mungkin orang sana kasar, nggak suka dengan kekasarannya, nggak santun dan sebagainya. Tapi kita jangan jadi Lucy di situ gitu loh. Kita kalau udah masuk ke organisasi, kantor atau komunitas, jangan jadi Lucy, jangan jadi baby, jangan jadi Ayu, jadi skrup aja. Skrup tahu ya, skrup. Iya. Aja. Oh, gue di situ mau ngencengin itu, ya udah itu aja gitu loh. Balik kepada tujuan kita apa ya Mbak, memahami visi dan misi kita apa sebetulnya. Iya, jangan main hati lah. Jangan main hati ya. Mbak Tapi Ayu punya tujuan yang jelas itu membantu kita untuk nggak mudah main hati, dan ketika kita nggak mudah main hati, artinya kita pada saat bekerja kita bisa menjadi jauh lebih profesional, menjalaninya juga lebih enak, menjalaninya juga lebih nyaman gitu. Tapi ujung dari semua itu penting tadi logik, lebih main logik. Yes, benar. Lebih main logik. Tapi benar loh Mbak Ayu sama Mbak Baby, ada sebuah penelitian dari University of Michigan gitu ya. Itu menarik banget. Kalau kita punya life purpose yang jelas, kita tuh punya bumper terhadap berbagai macam situasi yang stressful. Itu ada penelitiannya. Nanti kapan-kapan aku share ya di beberapa episode ke depan. Jadi saat kita ini dia lakukan penelitian yang sangat menarik menurut aku. Jadi ketika orang clear terhadap life purpose-nya mereka, punya life purpose yang mereka anggap sebagai satu peta arah hidupnya mereka jadi punya kekuatan ketika dihajar sama berbagai macam tantangan. Itu penelitiannya cakep banget. Kapan-kapan aku share. Tapi artinya secara sains juga dibuktikan bahwa life purpose itu sangat penting dalam hidup kita, dan punya value ya, dan clear terhadap memahami betul value kita dan membawa value-value yang kita percaya dalam kehidupan kita, itu juga membuat hidup kita jadi jauh lebih meaningful ya Mbak ya. Akhirnya ya. Dan lebih resilient jadinya ya Mbak, karena kan pada saat menjalani value tersebut kadang-kala nggak mungkin dalam hidup kita mulus-mulus aja, pasti kan ada hantaman kanan kiri. Itu terjadi ketika ayah ibu saya pisah, ya. Itu titik nadir itu. Artinya begini, gua mau jadi bener apa mau jadi enggak gitu kan. Nah itu value apa Mbak yang nyelamatin Mbak? Value apa tuh di titik nadir itu? Value apa yang nyelamatin Mbak? Kesadaran bahwa saya harus selamat, bahwa saya tidak mau hal itu merusak saya. Ya, artinya sesuatu yang pecah itu bukan berarti harus unsur-unsur itu hancur, enggak. Gitu loh. Saya harus tetap selamat. Makanya saya tadi menyelamatkan diri, menyelamatkan ini juga, menyelamatkan kognisi juga, menyelamatkan attitude saya juga gitu. Jadi kita berdiri di tengah badai, ya. Berdiri di tengah badai, tapi kalau bisa juga dancing out in the storm gitu ya. Artinya tetap
aktif, tetap saya ikut Putri Remaja, pemilihan itu, saya tetap nyanyi, vokal grup gitu ya, saya tetap menang, jadi vokal grup kayak gitu-gitu. Oke. Kalau di Ikigai bilangnya Kintsugi ya Mbak Lucy ya. Jadi ada porselen yang pecah itu nggak selamanya harus kemudian jadi jelek. Tapi kalau kita bisa tambel-tambel kemudian hias dengan yang lebih bagus, justru nilai jualnya akan lebih mahal karena jadi hias dengan lebih cantik lagi gitu. Jadi tapi gini, setiap peristiwa itu pasti membuat kita kaya. Ya. Orang yang ketabrak-tabraknya itu lebih sering, dia akan lebih kuat daripada orang yang jalannya mulus aja kan. Kalau orang yang macet-macet terus, dia akan bisa untuk benerin mobil, ya kan, dia bisa mompa ban kayak gitu kan. Tapi kalau mulus aja, ntar sampai sononya jadi nggak punya pengalaman, nggak kaya ya Mbak ya. Benar-benar. Tapi ini nggak tangguh. Benar-benar, itu sejalan banget. Aku kemarin baru baca ada satu riset masih tentang resiliensi juga Mbak. Jadi resiliensi itu kalau dari anak-anak itu bisa dibangun hanya dengan dia merasakan langsung peristiwa yang memang nggak mengenakan buat dia gitu. Jadi ketangguhan itu emang sangat erat kaitannya dengan mengalami sendiri peristiwa nggak menyenangkan di dalam diri. Jadi emang ada kalanya kadang-kala kalau ini kaitannya ke parenting ya, kita namanya punya anak pengennya dikasih enaknya aja, baiknya aja, bagusnya aja. Tapi sekali-sekali dia susah nggak apa-apa karena justru susah itulah yang akan membanting dia untuk kemudian bisa jadi kuat dan resilience gitu sebenarnya. Bener banget. Ketika dia sedang berproses, jangan mudah dibantu. Kalau orang tua kan kita sebagai emak-emak nih kadang-kadang, dikit, dibantuin. Padahal dia belum sampai ke puncak maksimal dari kekuatannya. Nah, kita akan ngobrol banyak soal itu tuh, Mbak Ayu, tentang bagaimana parenting yang tepat ya dalam menjalankan di era sekarang, dan bagaimana seorang parent juga bisa harus bertransformasi di dalam membimbing anak-anaknya. Kita akan bahas itu di episode sekarang 8, 10 tuh sama Dr. Andi nih kayaknya. Bakal seru banget tuh. Teman-teman tungguin ya, nanti kita akan lihat transformasinya parenting gimana tuh dengan Dr. Andi Dameliala ya. Mbak Ayu nggak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol nih. Iya, waduh. Ini kalau dibiarkan nih bisa benar sampai malam kita ngobrol ya. Karena 7 hari, bisa 7 hari 7 malam. Mbak Baby, jadi ada pesan apa nih yang pengen disampaikan kepada teman-teman viewers gitu, sehubungan dengan bagaimana mengusung kehidupan yang lebih berarti, bertransformasi dengan cara memahami value kita. Kira-kira apa yang pengen disampaikan? Oke, teman-teman dari Lucy Kasman Channel, saya Bono dari Surabaya, ya. Saya seorang oma, saya seorang eyang, udah punya cucu 2. Tapi sampai sekarang saya belum stop doing, ya. Saya masih doing and doing ya. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita hidup, ya. Jadi jangan sampai kita tidur secara pikiran, secara hati, baik secara laku. Kalau kita masih diberi Tuhan itu masih ada kekuatan tenaga, kekuatan pikiran, kekuatan materi, kekuatan hati, sebarkan, berikan kepada orang gitu loh. Jadi hidupkanlah terus diri kita supaya kehadiran kita itu menjadi berkat bagi kehidupan, bagi semesta gitu ya. Amin. Setiap orang akan pergi ya, suatu saat setiap orang akan pergi menghadap kepada yang maha memiliki hidup ya. Nah, sebelum kita pergi, sebisa mungkin kita bikinlah legacy gitu ya. Kita meskipun sedikit, kita tinggalkanlah sesuatu gitu ya yang bermakna, yang positif. Berjuang ya, gimana caranya kita bisa menjadi orang yang selalu memberi itu bukan cuma duit, tapi perhatian, kebaikan, kasih sayang, telinga, ya, kuping doang itu juga memberi ya. Bisa mulai secara sederhana begitu ya. Kasih yang terbaik. Yang terbaiknya. Tadi kita udah belajar terbaiknya salah satunya dengan 4P tadi ya nggak Mbak Baby ya. Yang pesannya adalah giving the best. Itu yang benar-benar giving the best. Giving the best. Nah Mbak Ayu ganti ya, giliran saya nih. Biasa kan Mbak Ayu yang nutup bilang, Mbak Lucy ada kesan terakhir. Enggak, sekarang giliran saya. Mbak Ayu ada kesan terakhir yang ingin disampaikan kepada teman-teman viewers? Enggak, maksudnya di antara value tadi 4P itu menurut saya itu ada hal yang
sangat-sangat fundamental banget dimiliki oleh setiap orang, dan ini bisa jadi pembelajaran sekali buat yang baru masuk ke jenjang karir. Kan banyak juga mungkin nih viewersnya Lucy Kusman Channel yang baru memulai jenjang karir, pegang deh yang namanya 4P itu, pengetahuan, komunikasi, perilaku, fisik, dan giving the best. Jangan ukur-ukur dulu. Kalau sekarang mungkin karena terbentuk oleh pola hidup yang kemudian memudahkan, seringkali pada saat masuk ke jenjang karir berpikirnya adalah saya dapat apa. Nah, padahal kan sebetulnya jangan gitu dulu, giving the best, dan sisanya itu pasti akan mengikuti gitu. Jangan khawatir, nggak akan tertukar orang yang memberikan dengan sungguh-sungguh yang terbaik dengan yang hanya kemudian pada saat baru masuk kemudian udah mulai bertanya, saya dapatnya apa? Aduh, jangan seperti itu nih. Contoh Mbak Baby. Contoh Mbak Baby. Aduh, terima kasih loh Mbak Baby atas waktunya yang luar biasa. Mbak saya ada yang bayar, ada yang nggak bayar. Iya betul. Kelas saya ada yang untuk orang-orang tidak mampu, mereka free, nggak bayar. Iya, itulah part of giving the best kan. Iya, iya. Thank you banget Mbak Baby, luar biasa. Rasanya kita pengen terusin, namun waktu juga yang memisahkan kita. Dan Mbak Ayu, thank you banget untuk selalu ditemani kita bersama-sama belajar dari pengalaman teman-teman kita ya, Mbak Ayu ya. Yes, benar. Jadi sebagai penutup, teman-teman semua yang menyimak channel kita di episode yang ke-8 ini kita belajar dari Mbak Baby bagaimana memahami sebetulnya apa core value kita dan membawa core value kita di dalam keseharian kita dan menjadikan diri kita versi terbaik dari diri kita. Kalau tadi ngikutin ceritanya Mbak Baby, ya giving the best itu dari awal sampai akhir keluar dari core value-nya Mbak Baby. Dan teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama. Kalau ada pertanyaan tentang 4P bisa mencari Mbak Baby di Instagramnya Mbak Baby gitu ya, Baby Juwono, atau bisa juga DM saya, Kusman Lucy atau Mbak Ayu Sutomo. Kita bisa bantu teman-teman untuk mendapatkan jawaban jika diperlukan. Balik lagi teman-teman, kita tidak bisa tidak bertransformasi supaya kita bisa membangun diri kita menjadi versi diri kita yang terbaik. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Lucy. Terima kasih Mbak Baby. Bye.